Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi Sobat Maya yang udah lama mengikuti channel ini, pastinya tahu ya bahwa salah satu platform yang saya pakai untuk berinvestasi itu adalah di Bybit. Nah, di Bybit kita bisa berinvestasi reksadana itu dengan aman, tenang, dan juga dengan modal yang sangat minim. Mulai dari Rp10.000 aja. Bagi Sobat Maya yang hingga saat ini belum registrasi di Bybit, tenang, jangan khawatir. Jika Sobat Maya registrasi saat ini dengan menggunakan kode referral saya, maka Sobat Maya akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Kode referral saya yaitu Sudarsan. Nantinya akan saya sertakan di kolom deskripsi juga. Jangan lupa untuk menggunakan kode referral ini karena penggunaan kode referral ini hanya bisa satu kali di awal pendaftaran aja. Nah, kembali ke Bybit, ada good news nih Sobat Maya. Sekarang di Bybit nggak hanya bisa investasi reksadana aja. Tapi baru-baru ini Kemenkeu ataupun Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia itu udah menunjuk Bybit sebagai mitra distribusi penjualan surat berharga negara. Jadi Sobat Maya udah nggak perlu repot-repot lagi kalau misalnya mau membeli surat berharga negara, karena udah bisa lewat Bybit juga. Nah, obligasi negara retail seri ORI 21 ini adalah SBN retail pertama yang diterbitkan oleh pemerintah di tahun ini, sekaligus menjadi SBN retail pertama yang Sobat Maya bisa beli di aplikasi Bybit. Nah, sebelumnya kita akan bicara sedikit dulu nih tentang apa sih ORI itu. Jadi, obligasi negara retail ataupun ORI itu adalah instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu ataupun retail khusus untuk warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Karakteristik dari ORI antara lain adalah yang pertama, itu bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu yang kedua adalah kuponnya itu berupa fixed rate. Lalu yang ketiga, itu ada potensi gain ataupun loss. Nah, karena dapat diperdagangkan, maka harganya itu bisa naik, bisa juga turun ya, selama belum jatuh tempo. Pada saat launching, itu harganya itu ada di 100. Nah, kalau pada saat launching di 100, itu namanya at par. Kalau harganya turun di bawah 100, itu namanya at discount. Lalu kalau harganya naik di atas harga 100, itu namanya at premium. Lalu karakteristik selanjutnya adalah untuk minimum pembeliannya itu adalah 1 juta dan maksimumnya adalah 2 miliar per individu ataupun per SID. Lalu karakteristik selanjutnya adalah pada saat jatuh tempo itu akan di buyback oleh negara Indonesia itu di harga par. Dan terakhir adalah pajak ORI itu lebih rendah daripada deposito. Jika Sobat Maya tahu, pajak deposito adalah sebesar 20%, sedangkan pajak ORI itu hanya sebesar 10%. Oke, tadi adalah sekilas mengenai ORI. Kalau Sobat Maya mau materi yang lebih details dan mendalam mengenai hal tersebut, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya saya akan sharing kepada Sobat Maya tentang cara pembelian SBN di aplikasi Bybit. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasinya. Lalu kita scroll ke bawah, dan pada saat melihat banner seperti ini, pilih daftar sekarang. Karena kita harus daftar dulu ya, baru bisa membeli. Nah, sayangnya untuk investasi SBN di aplikasi Bybit, Sobat Maya harus terlebih dahulu punya akun Stockbit. Kalau belum punya, itu Sobat Maya harus daftar dulu ya untuk akun Stockbit-nya. BTW, bagi yang belum tahu, Stockbit dan Bybit ini adalah satu grup. Nah, karena saya udah punya akun Stockbit, maka saya tinggal pilih hubungkan akun. Setelah selesai menghubungkan akun, maka kita tinggal tunggu proses verifikasi datanya aja. Prosesnya cepet banget, nggak nyampe 1 menit. Setelah itu akan muncul banner seperti ini jika proses registrasinya itu udah berhasil. Jadi jika kita mau beli SBN, itu kita tinggal scroll ke bawah, lalu pilih yang bagian SBN. Nah, tampilannya seperti ini ya. Produk dijamin negara, lalu kita juga ikut membantu pembangunan infrastruktur negara, dan kuponnya rata-rata lebih tinggi dari bunga deposito di bank BUMN. Kita langsung pilih aja yang lihat produk. Nah, di sini langsung kelihatan ya, yang berlangsung saat ini adalah ORI 21.
Kuotanya masih lumayan banyak, masih tersisa 4,8 triliun. Imbal hasil ataupun kuponnya itu adalah sebesar 4,9% dan periode pembeliannya itu dari 24 Januari 2022 hingga 17 Februari 2022. Untuk spesifikasi lebih details, kita tinggal klik produknya. Nah, di sini kelihatan lebih jelas ya. Tenornya itu 3 tahun, lalu jatuh temponya itu di 15 Februari 2025. Minimum pembeliannya 1 juta, lalu maksimum pembeliannya 2M, dan tipe kuponnya itu fix kupon, lalu tanggal bayar kuponnya itu setiap tanggal 15, dan tanggal settlementnya itu di tanggal 23 Februari 2022. Di sini Sobat Maya juga bisa unduh memorandumnya untuk details yang lebih jelas lagi. Memorandum ini kayak semacam prospektusnya lah. Nah, jika Sobat Maya ingin beli, tinggal klik beli. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian atas tuh ada bagian portofolio ya. Kalau misalnya kita udah beli, itu akan masuk ke dalam portofolio tersebut. Jika sudah oke, tinggal klik beli. Nah, di tampilan ini, jika sudah sesuai, tinggal pencet konfirmasi. Lalu akan muncul tampilan untuk syarat dan ketentuan. Kalau misalnya udah oke, Sobat Maya centang yang saya udah menyetujui. Lalu tinggal lanjutkan ke pembayaran dan selesai. Saya sendiri saat ini jujur ya, belum tertarik untuk investasi di ORI. Saya lebih memilih untuk berinvestasi di instrumen yang menawarkan return yang lebih tinggi dan juga lebih fleksibel. Tapi bukan berarti berinvestasi di ORI itu kurang bagus ya. Berinvestasi ORI di masa pensiun itu adalah salah satu mimpi saya. Di salah satu video saya tuh sempat bilang Sobat Maya, kalau tujuan finansial saya itu adalah cari uang sebanyak mungkin, lalu tempatkan di instrumen investasi surat utang negara. Kenapa? Karena selain mendapatkan return yang pasti, resikonya itu juga kecil banget, hampir nggak ada. Uang kita akan hilang kalau negara Indonesia itu bangkrut. Dan saya rasa hal tersebut akan sangat mustahil untuk terjadi. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Jika terdapat pertanyaan seputar aplikasi bibit ataupun surat berharga negara, dapat tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Sobat Maya sendiri tertarik nggak untuk investasi di ORI? Bagi yang merasa terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.